Oke, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Nah, mesin bubut adalah mesin yang salah satu mesin perkakas di mana putaran utamanya itu pada benda kerja. Mesin bubut itu mempunyai bagian-bagian utama. Yang pertama itu bagian headstock. Headstock di sini merupakan tempat kedudukan spindle utama, kemudian pengaturan RPM, tabel feeding itu untuk headstock. Kemudian bagian yang kedua adalah bed sebagai dudukan, eretan, dan dudukan tailstock. Bagian yang ketiga adalah eretan. Di dalam eretan itu terdapat eretan memanjang. Nah, gerakannya itu mendekati atau menjauhi cak. Kemudian yang kedua eretan melintang. Eretan melintang itu digunakan untuk gerakan arah maju dan mundur yang fungsinya untuk facing atau mengurangi panjang benda kerja. Di dalam eretan juga terdapat eretan atas. Ini digunakan untuk pembubutan lurus secara manual. Kemudian bagian yang ketiga yang selanjutnya adalah tailstock. Ini tailstock atau kepala lepas. Dia gerakannya maju mundur di bednya. Dia berfungsi sebagai tempat kedudukan drill jack ketika kita melakukan proses pengeboran atau tempat kedudukan dari left center ketika kita menjepit secara di antara dua center atau between center. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah rangka, tempat bertopangnya meja mesin atau bed dan seluruh bagian mesin. Demikian bagian-bagian utama mesin bubut. Kan bagian headstock dari mesin bubut. Di sini merupakan kedudukan dari spindle utama. Ini kita lihat di spindle utama tanpa terpasang cak. Ini merupakan mesin bubut yang sudah terpasang cak, tempat pencekaman benda kerja di mana mesin bubut itu berputar, mesin utamanya. Nah, putaran dari mesin bubut itu diperoleh dari mana? Itu sumbernya dari motor listrik. Motor listrik kemudian ditransmisikan oleh sabuk dan roda gigi perantara. Nah, dari sini maka kita bisa merubah dari beberapa putaran yang ada di mesin bubut. Pada headstock selain ada cak, kemudian di dalam headstock itu terdapat tabel-tabel pengaturan mesin, di antaranya tabel pengaturan RPM. Ini contoh di sini, ini berarti yang aktif 425 karena yang lurus garis itu yang warna kuning. Kemudian untuk tabel yang perlu kita ketahui, nah di mesin bubut itu ada gerakan otomatis ada otomatis penyayatan dan otomatis lir. Untuk otomatis penyayatan itu bisa kita lihat di sini, satuannya milimeter per putaran. Nah, contoh di sini. Nah, maka tabel yang kita gunakan areanya sini. Contoh kita gerakan otomatis dengan feeding 0,03, berarti dia pada posisi LT1W. L ini merupakan pengaturan roda giginya. Kemudian T, nah di sini ada RST, berarti tuas kita paskan di posisi T. 1 di sini 1. Kemudian B. Kemudian di sini dari tabel di sini terlihat C, berarti tuasnya kita posisikan pada posisi C. Ini kemudian ini otomatis arah. Nah, ini ada tanda panah
ke kiri dan ke kanan. Kalau dia ke kiri berarti dia gerakan otomatis memanjangnya itu akan mendekati cak. Kemudian kalau ini di sana, maka gerakannya menjauhi cak. Ini bagian dari eretan mesin bubut. Di eretan itu terdapat eretan memanjang. Ini untuk gerakan mendekati atau menjauhi cak, bisa secara manual maupun bisa otomatis. Kemudian ada eretan melintang, gerakan untuk mengurangi panjang benda kerja. Kemudian ada eretan atas. Nah, di dalam eretan atas ini untuk pembubutan tirus atau bisa juga untuk memasukkan panjang. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa di dalam eretan atas itu terdapat tulpus, tempat kedudukan rumah alat potong atau holder. Nah, untuk kita contohkan untuk pembacaan skala. Jadi pada semua eretan itu terdapat skala. Contoh di sini ini ada 0 strip memanjang 0 ke 0,2. Nah, berapa nilai satu stripnya? Kita lihat 0 sampai 0,2 itu terdapat 10 strip. Berarti per stripnya 0,2 dibagi 10, ketemunya 0,02. Kemudian untuk satu putaran penuh. Nah, ini kita lihat 0 kembali ke 0 lagi itu ada 4,8, berarti 4,8 tambah 0,2 ketemunya 5 mili. Berarti satu putaran eretan, contoh eretan melintang itu berputar satu putaran, itu nilainya 0 kembali ke 0 itu nilainya 5 mili. Oke, ini tailstock, bagian dari mesin bubut yang selanjutnya tailstock. Di dalam tailstock itu terdapat handle-nya. Ini kita putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, efeknya barelnya maju dan mundur. Nah, tailstock itu gerakannya di mejanya, mengikuti meja. Nah, supaya dia tidak bisa, ketika kita mau mengebur kan, ini kita putar, efeknya ini harapannya tidak berputar, geser. Supaya tidak bergeser, maka ini kita penguncinya. Ini kita kunci efeknya. Nah, ini kita gerakkan nggak bisa. Kemudian pemasangan drill jacknya bagaimana gitu kan? Nah, untuk mesin ini drill jacknya, pemasangannya titik konus dari drill jack ini kita pasang horizontal, frontal. Kemudian ini kita posisikan agak maju. Ini baru kita masukkan. Maka ini tidak bisa berputar. Nah, untuk melepasnya bagaimana? Untuk melepasnya ini kita putar belakang sambil drill jacknya dipegang. Kita putar, maka dia akan terlepas. Kemudian kalau kita memasang pakai penjempitan pakai lap center, nah ini kita pasang bebas. Nah, ketika kita pakai lap center, ini kita jepit benda kerja umpamanya supaya dia tidak bergeser, maka ini kita kunci keduanya. Efeknya ini tidak bisa berputar. Jadi kalau ini posisi seperti ini kita putar dia jalan. Tapi kalau ini kita posisi yang seperti ini, maka ketika ini kita putar dia tidak mau karena posisi barangnya posisi terkunci. Oke, ini contoh dari tailstock, dia tidak mau mengunci. Nah, ini loss. Maka solusinya bagaimana? Solusinya ini kita geser sini, kita lihat bagian bawahnya. Di sini ada baut pengikatnya. Ini supaya ini naik turun gitu kan.
Maka solusinya ini kita geser sana. Ini ada lubangnya. Nah, ini kita putar, kita kencangkan secukupnya. Kita lihat perubahannya. Nah, ini sudah mau mengunci. Ya, demikian tadi penjelasan saya tentang bagian-bagian mesin bubut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.